Mengaugmentasi perusahaan dengan kecerdasan artifisial saja tidak cukup untuk menciptakan nilai. Ketika setiap perusahaan menggunakan teknologi yang sama, pembeda terletak pada cara teknologi dipadukan dengan kemampuan manusia yang khas. Bab ini menggeser perhatian dari sekadar kemampuan mesin menuju desain bisnis yang siap manusia. Sentuhan manusia menjadi semakin langka ketika penggunaan mesin meningkat, sehingga nilainya justru bertambah. Keterlibatan manusia memberi keaslian, hubungan emosional, penilaian, kreativitas, dan kemampuan sosial yang tidak dihasilkan teknologi sendirian. Tantangan utama bukan terletak pada manusia atau kecerdasan artifisial secara terpisah, melainkan pada tanda tambah yang menghubungkan keduanya. Model operasi dan peran harus dirancang agar mesin tidak kehilangan efisiensi serta skalanya, sementara manusia tidak kehilangan sentuhan yang membedakan merek. Bab ini menawarkan prinsip nilai dan inovasi untuk menentukan pekerjaan manusia, lalu menerapkannya pada pembagian peran organisasi. 3 kemampuan utama: berpikir kritis, kreativitas sejati, dan kemampuan sosial, menjadi pusat kolaborasi. Kita akan melihat bagaimana keputusan didukung, ditingkatkan, atau diotomatisasi, serta bagaimana manusia mempertahankan peran strategis dalam bisnis yang sangat terotomatisasi. Pembagian yang sengaja dirancang membuat efisiensi dan sentuhan manusia saling memperkuat. Bab ini membangun satu argumen utama. Ketika kecerdasan artifisial menjadi kemampuan yang tersedia bagi semua perusahaan, teknologi itu sendiri tidak lagi cukup sebagai pembeda. Nilai lahir dari cara perusahaan menggabungkannya dengan kemampuan manusia. Alur pembahasan dimulai dengan bukti nilai sentuhan manusia. Produk dan layanan yang dibentuk melalui kolaborasi manusia dan mesin cenderung memperoleh nilai yang dirasakan lebih tinggi, yang dapat muncul sebagai harga premium, kepuasan pelanggan, atau keterlibatan yang lebih besar. Berikutnya, konsep bisnis siap manusia dijelaskan sebagai desain model operasi dan peran yang mempertemukan efisiensi mesin dengan sentuhan khas manusia. Prinsip nilai dan inovasi kemudian memberi aturan praktis. Pekerjaan yang mendorong nilai inti, inovasi, atau membutuhkan kecerdasan emosional tetap menjadi fokus manusia, bahkan bila mesin mampu melakukannya. Pembagian peran di N-Group menunjukkan penerapan pada strategi, inovasi, hubungan, krisis, kepatuhan, transaksi, layanan, dan keamanan. Bagian akhir memperdalam 3 kemampuan utama. Kecerdasan artifisial menyajikan data, pola, pilihan, dan otomatisasi. Manusia memberi konteks, etika, keputusan akhir, emosi, budaya, kreativitas, dan hubungan. Dengan peta ini, kesiapan manusia menjadi rancangan bisnis yang konkret. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Dalam zaman ketika mesin semakin banyak digunakan, komponen manusia menjadi lebih langka dan karena itu semakin bernilai. Produk atau layanan hasil kolaborasi manusia dan kecerdasan artifisial cenderung dipersepsikan lebih berharga daripada hasil mesin saja. Nilai ini dapat muncul dalam harga yang lebih tinggi, kepuasan pelanggan yang lebih besar, atau keterlibatan yang meningkat. Barang tembikar buatan tangan memberi contoh yang nyata. Vas keramik bukan hanya benda fungsional. Ketidaksempurnaan, nuansa, keterampilan, waktu, dan kreativitas membuatnya berbeda dari barang produksi massal. Barang seperti ini membawa cerita dan keaslian. Karena alasan serupa, Hermes, Rolex, dan Ferrari terus mempertahankan pembuatan dengan tangan. Dalam layanan kebugaran, aplikasi dapat memberikan program, tetapi pelatih pribadi melakukan penilaian awal, merancang latihan khusus, memberi panduan, menyesuaikan rencana, dan memotivasi. Hubungan, keahlian, dan akuntabilitas membuat layanan lebih efektif serta personal, meskipun biayanya lebih tinggi. Ritz-Carlton,
Nordstrom, dan Starbucks juga mempertahankan layanan manusia meskipun beberapa bagian dapat diotomatisasi. Pesannya bukan menolak teknologi. Nilai yang lebih tinggi muncul ketika efisiensi mesin bertemu keaslian dan hubungan emosional manusia. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Bisnis siap manusia dibangun dari sinergi, bukan pilihan antara manusia dan teknologi. Anggapan bahwa teknologi saja selalu lebih menguntungkan tidak tepat. Nilai ekonomi sebenarnya terletak pada tim manusia ditambah kecerdasan artifisial. Bagian tersulit bukan unsur manusia atau mesin, melainkan tanda tambah yang menghubungkannya. Perusahaan perlu merancang model operasi dan peran agar kekuatan kedua pihak saling melengkapi dan kelemahannya saling dikurangi. Kecerdasan artifisial unggul pada skala, kecepatan, pengolahan data, pengenalan pola, dan otomatisasi. Manusia unggul pada pemahaman konteks, penilaian moral, emosi, kreativitas, hubungan, serta keputusan yang bernuansa. Kesampingannya halus. Manusia tidak boleh menghambat efisiensi dan kemampuan memperbesar skala dari mesin. Sebaliknya, teknologi tidak boleh mengurangi sentuhan manusia yang membuat merek berbeda dari pesaing. Karena itu, kesiapan manusia tidak berarti mempertahankan semua pekerjaan secara manual. Ia berarti menempatkan manusia secara sengaja pada titik yang menciptakan nilai khas. Teknologi mengambil aktivitas yang dapat dipercepat dan diperbesar. Manusia menangani aktivitas yang menentukan arah, makna, hubungan, dan perbedaan. Bab selanjutnya memberikan aturan praktis untuk memilih aktivitas tersebut. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Prinsip nilai dan inovasi memberikan aturan yang sederhana tetapi tegas. Upaya manusia perlu dipusatkan pada aktivitas yang mendorong nilai inti, memicu inovasi, atau memerlukan kecerdasan emosional, bahkan ketika kecerdasan artifisial mampu menangani aktivitas tersebut. Semua aktivitas lain dapat diserahkan kepada teknologi. Dengan kata lain, perusahaan dapat mempertimbangkan otomatisasi untuk pekerjaan yang tidak berkontribusi langsung pada sasaran strategis atau keunggulan kompetitif dan tidak memerlukan penilaian manusia yang bernuansa. Prinsip ini mencegah dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah mempertahankan manusia pada setiap aktivitas sehingga efisiensi dan skala teknologi terhambat. Kesalahan kedua adalah mengotomatisasi semua hal hanya karena secara teknis memungkinkan, sehingga perusahaan kehilangan inovasi, hubungan, konteks, dan nilai khas. Pengujian sebuah aktivitas bukan sekadar apakah mesin dapat melakukannya. Pertanyaannya adalah apakah aktivitas tersebut menentukan nilai, inovasi, atau hubungan emosional yang membedakan perusahaan. Jika jawabannya ya, manusia tetap memegang peran utama dan teknologi mendukung. Jika tidak, mesin dapat mengambil porsi lebih besar. Prinsip ini menjadi dasar untuk membagi peran pada fungsi bisnis dan 3 kemampuan manusia yang dibahas berikutnya. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Pembagian peran pada perusahaan seperti N Group menunjukkan penerapan prinsip nilai dan inovasi di seluruh fungsi. Dalam pengambilan keputusan dan strategi, mesin menyediakan analitik, alat pendukung, dan wawasan berbasis data. Manusia menentukan visi, kebijakan kritis, posisi pasar, dan keputusan yang melampaui data. Dalam inovasi, algoritma menganalisis tren, meramalkan perilaku pasar, dan menghasilkan gagasan awal. Manusia menciptakan konsep produk, menggunakan rancangan berpusat pada manusia, dan memecahkan masalah pelanggan secara kreatif. Dalam hubungan, mesin menangani kontak awal, respons standar,
dan efisiensi komunikasi. Manusia membangun hubungan, bernegosiasi, serta merancang kesepakatan penting. Dalam krisis, mesin memberi prediksi serta peringatan dini. Manusia memilih strategi adaptif, melakukan intervensi, dan menangani pertimbangan etis. Dalam kepatuhan dan transaksi, mesin melacak, melaporkan, memeriksa rutin, serta memproses volume tinggi. Manusia menafsirkan hukum, merancang strategi kepatuhan, menilai keluaran, dan menangani kasus kompleks. Dalam layanan dan keamanan, mesin menangani pertanyaan rutin serta mendeteksi anomali. Manusia memberi empati, dukungan lanjut, verifikasi, pengawasan, dan keputusan strategis. Polanya konsisten, teknologi memperbesar kemampuan, manusia menjaga nilai. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Tabel pembagian peran mengungkap kembali 3 kemampuan manusia yang disebut HUMIX. Berpikir kritis, kreativitas sejati, dan kemampuan sosial. Ketiganya penting untuk menavigasi ketidakpastian bisnis, mendorong inovasi, serta membangun hubungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan adaptasi. Berpikir kritis memungkinkan manusia menafsirkan data dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan nuansa, menggunakan pengalaman, dan menerapkan penalaran moral. Kreativitas sejati memungkinkan manusia melampaui penciptaan fungsional menuju karya yang emosional, khusus, dan peka budaya. Kemampuan sosial memungkinkan manusia memahami emosi kompleks, membangun kepercayaan, bernegosiasi, memimpin, memotivasi, serta beradaptasi terhadap norma yang beragam. Kemampuan tersebut menciptakan nilai pada tingkat individu melalui sinergi dengan teknologi. Namun pada perusahaan yang sangat terotomatisasi, kemampuan itu juga menjadi aktivitas strategis yang harus tetap dikelola manusia. Mesin dapat mengolah data dalam jumlah besar, memberi dukungan keputusan, menghasilkan banyak gagasan, menangani transaksi rutin, mengatur jadwal, dan membuka interaksi. Manusia menentukan makna, pilihan, hubungan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, kesiapan manusia bukan tambahan lunak di pinggir transformasi. Ia merupakan pusat model operasi yang menentukan di mana manusia harus tetap memimpin. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Pada pekerjaan berpikir kritis, kecerdasan artifisial mendukung manusia dengan data, pola, skenario, dan deteksi risiko. Untuk analisis keputusan, mesin memproses kumpulan data besar dan menghasilkan wawasan. Manusia membuat keputusan akhir dengan mempertimbangkan nuansa serta faktor eksternal. Dalam keputusan etis, mesin dapat menunjukkan masalah berdasarkan pedoman terprogram dan data historis. Tetapi manusia menilai serta menerapkan prinsip yang tidak dapat ditangani secara otonom. Dalam pemecahan masalah kompleks, teknologi menawarkan berbagai skenario berdasarkan logika data, sementara manusia memakai kreativitas, intuisi, dan pemahaman konteks. Dalam pengelolaan risiko, mesin menganalisis sejarah serta model statistik. Manusia menilai risiko yang membutuhkan pengalaman. Dalam kepatuhan, mesin mengotomatisasi pemeriksaan rutin dan menandai ketidaksesuaian. Manusia menafsirkan hukum pada situasi bernuansa. Dalam privasi dan bias, mesin memantau penggunaan data serta memindai algoritma. Tetapi manusia menyeimbangkan faktor hukum, etika, sosial, dan kemanusiaan. Dalam komunikasi pemangku kepentingan, teknologi menyebarkan informasi serta mengumpulkan umpan balik, sedangkan manusia menangani komunikasi sensitif. Dukungan mesin penting, tetapi penilaian manusia tidak dapat digantikan ketika konteks, kehalusan, dan moralitas menentukan hasil.
Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Kolaborasi untuk keputusan kompleks dapat dijalankan melalui 7 langkah. Pertama, tetapkan ruang lingkup keputusan dengan tujuan dan hasil yang jelas. Contohnya adalah menentukan arah lini produk baru. Kedua, kumpulkan data serta wawasan dari sumber beragam dan gunakan kecerdasan artifisial untuk analitik prediktif, misalnya tren pasar dan umpan balik konsumen. Ketiga, hasilkan pilihan. Teknologi mensimulasikan skenario dan membuat alternatif, sedangkan tim mendorong pilihan yang luas sebelum mempersempitnya. Keempat, nilai risiko serta manfaat dengan bantuan ramalan berbasis data yang seimbang. Kelima, lakukan pembahasan dan ambil keputusan. Wawasan mesin menjadi bahan debat terinformasi. Manusia membangun konsensus dan memilih rancangan terbaik. Keenam, terapkan pilihan dan gunakan teknologi untuk pemantauan waktu nyata. Ukuran kinerja ditetapkan agar kemajuan dapat dilacak. Ketujuh, tinjau hasil secara teratur dan sesuaikan strategi berdasarkan data serta wawasan baru. Dalam contoh lini produk, penjualan dan umpan balik dipantau, lalu strategi pemasaran diubah bila diperlukan. Rangkaian ini menunjukkan pembagian yang sehat. Mesin memperluas bukti, skenario, dan pemantauan. Manusia menetapkan tujuan, menimbang, memutuskan, dan mengubah arah. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Tidak semua keputusan memerlukan pola kolaborasi yang sama. Kerangka 3 kategori membantu menentukan peran manusia berdasarkan kompleksitas, risiko, dan kebutuhan penilaian. Pada keputusan yang didukung kecerdasan artifisial, manusia menganalisis data serta wawasan yang dihasilkan mesin lalu membuat keputusan. Pola ini lazim ketika nilai dan etika terlibat. Seorang dokter dapat meninjau analisis tingkat keberhasilan berbagai perawatan, tetapi tetap mempertimbangkan keadaan unik pasien sebelum memilih. Pada keputusan yang ditingkatkan kecerdasan artifisial, mesin menganalisis dan menyarankan pilihan. Manusia meninjau pilihan, memilih salah satunya, dan membuat keputusan akhir. Pola ini dipakai ketika saran mesin rumit dan membutuhkan sentuhan manusia. Seorang analis keuangan dapat menerima saran pembelian saham, tetapi meninjau faktor ekonomi sebelum memutuskan. Pada keputusan yang diotomatisasi, mesin mengambil keputusan secara mandiri. Pola ini sesuai untuk keputusan rutin dan berisiko rendah. Contohnya adalah penyesuaian harga otomatis berdasarkan permintaan. Kerangka ini menjaga penggunaan teknologi tetap optimal sekaligus mempertahankan pengawasan penting. Hasilnya adalah efisiensi, pengurangan kesalahan, dan tingkat keterlibatan manusia yang sesuai dengan dampak setiap keputusan. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Pembagian peran kreatif memperlihatkan bahwa teknologi dan manusia memberi jenis kontribusi yang berbeda. Untuk karya fungsional seperti musik latar atau latar visual, kecerdasan artifisial dapat mengotomatisasi dan memperlancar penciptaan sehingga keterlibatan manusia tidak selalu diperlukan. Dalam pembangkitan gagasan, mesin dapat menghasilkan banyak pola serta alternatif dengan cepat dari kumpulan data besar. Manusia mengambil inspirasi dari hasil tersebut untuk menciptakan karya yang lebih kompleks dan bernuansa. Ketika proses masuk ke penyempurnaan, peran teknologi berakhir pada pembangkitan dan manusia mengontekstualkan serta memperhalus. Kreativitas ultra, karya yang sangat emosional, dibuat khusus, dan sensitif terhadap budaya, tetap menjadi ranah manusia. Dalam umpan balik dan iterasi, keluaran mesin menjadi bahan belajar. Sementara umpan balik manusia menentukan apakah hasilnya bernilai dan membantu memperbaiki algoritma. Dalam kreasi bersama,
mesin memberi saran dan modifikasi. Manusia mengarahkan proses serta membuat penilaian akhir. Manusia juga memastikan standar etis, kepekaan budaya, dan sentuhan personal. Sinergi ini memaksimalkan kedua kemampuan. Teknologi memperluas kemungkinan dan mempercepat penciptaan, sedangkan manusia memberi makna, emosi, konteks, tanggung jawab, dan kebaruan. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Dalam keaslian sosial, teknologi unggul pada interaksi awal, koordinasi, dan analisis, tetapi manusia diperlukan untuk hubungan yang lebih dalam. Dalam layanan pelanggan, mesin memberi respons awal dan menangani dukungan rutin, sedangkan manusia menjalankan percakapan bermakna, serta memahami kebutuhan bernuansa. Dalam penyelesaian konflik, analisis sentimen dapat menemukan masalah dan memberi peringatan. Manusia menengahi dengan kecerdasan emosional serta sentuhan pribadi. Dalam kolaborasi tim, platform membantu komunikasi dan penjadwalan, tetapi manusia membangun kedekatan, kepercayaan, serta kerja sama yang melampaui kanal digital. Dalam kepemimpinan, mesin dapat menyebarkan konten motivasi atau memantau keterlibatan. Manusia memberi visi, inspirasi, dan hubungan personal. Dalam penjualan, teknologi menangani kontak awal dan memberi taktik berbasis data. Manusia memahami kebutuhan kompleks, membangun hubungan, dan menutup kesepakatan. Dalam budaya, mesin menerjemahkan bahasa serta memberi konteks dasar. Manusia menyesuaikan komunikasi dengan norma dan nilai. Dalam empati, mesin mengenali tanda kesulitan, tetapi manusia memberi dukungan yang tulus. Dalam pengembangan, mesin mempersonalisasi materi. Manusia membimbing, melatih, dan mengembangkan anggota tim dengan pendekatan yang berpusat pada manusia. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Prinsip dalam bab dapat diterjemahkan menjadi 4 pertanyaan desain model operasi. Pertama, apakah aktivitas tersebut menciptakan nilai inti atau keunggulan strategis? Jika ya, manusia perlu tetap memimpin, sementara mesin menyediakan data, pilihan, atau percepatan. Kedua, apakah aktivitas itu memicu inovasi? Jika ya, teknologi dapat memperluas jumlah gagasan, menguji pola, atau mensimulasikan skenario, tetapi manusia memilih arah dan menghasilkan kebaruan yang sesuai konteks. Ketiga, apakah pekerjaan memerlukan kecerdasan emosional, hubungan, budaya, etika, atau penilaian halus? Jika ya, sentuhan manusia bukan hambatan efisiensi, melainkan sumber nilai. Keempat, apakah aktivitas bersifat rutin, berulang, berisiko rendah, dan tidak menentukan perbedaan perusahaan? Jika ya, otomatisasi dapat mengambil peran lebih besar. Pertanyaan ini membantu menghindari desain yang terlalu manual maupun terlalu otomatis. Pembagian peran juga perlu mempertimbangkan 3 pola keputusan: dukungan, peningkatan, dan otomatisasi. Untuk pekerjaan kompleks, rangkaian tujuan, data, pilihan, penilaian, keputusan, pemantauan, dan adaptasi perlu dirancang secara eksplisit. Model operasi yang siap manusia tidak memuja keterlibatan manusia di semua tempat. Ia menempatkan manusia di tempat yang paling menentukan nilai, inovasi, emosi, dan tanggung jawab. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi. Menjadi bisnis yang siap manusia tidak berarti melawan kecerdasan artifisial. Ia berarti memahami bahwa ketika teknologi semakin umum, hubungan manusia menjadi lebih langka dan lebih bernilai. Produk serta layanan kolaboratif dapat memperoleh harga premium, kepuasan lebih tinggi,
dan keterlibatan lebih kuat karena manusia memberi keaslian dan hubungan emosional. Tantangan organisasi berada pada tanda tambah. Bagaimana model operasi dan peran mempertemukan skala serta kecepatan mesin dengan konteks, etika, kreativitas, dan hubungan manusia. Prinsip nilai dan inovasi memberi batas yang jelas. Manusia fokus pada pekerjaan yang menciptakan nilai inti, memicu inovasi, atau membutuhkan kecerdasan emosional. Aktivitas lain dapat diotomatisasi. Pembagian peran end group memperlihatkan pola yang dapat diterapkan pada strategi, inovasi, hubungan, krisis, kepatuhan, transaksi, layanan, dan keamanan. Dalam keputusan, tingkat kendali manusia disesuaikan dengan kompleksitas serta risiko. Dalam kreativitas, teknologi menghasilkan kemungkinan dan manusia memberi makna. Dalam keaslian sosial, mesin memulai serta mengoordinasikan, sementara manusia membangun kepercayaan. Pada akhirnya, perusahaan yang bertahan dalam dunia berbentuk algoritma adalah perusahaan yang memprioritaskan hubungan manusia dan merancang teknologi untuk memperbesarnya, bukan menghapusnya. Pembagian yang tepat menjaga efisiensi teknologi sekaligus mempertahankan nilai khas manusia sebagai sumber keunggulan dan kemampuan beradaptasi.